pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu dalam saat teduh Pelkat PA GPIB Horeb bersama saya Ibu Sri Rahayu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami dalam tidur kami semalam. Dan pagi hari ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membimbing dan memberkati kami agar kami mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Filipi pasalnya yang ke-1 ayat ke-12 sampai 19. Ibu akan bacakan untuk adik-adik. Demikian firman Tuhan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dalam pertolongan Roh Yesus Kristus. Adik-adik, bacaan Alkitab yang telah kita baca ini menceritakan tentang keberanian Paulus dan teman-temannya dalam bersaksi dan menyebarkan Injil Kristus dalam kondisi apapun. Adik-adik, menjadi anak yang taat dan patuh ini juga merupakan bagian dari kesaksian. Contohnya, taat dan patuh kepada peraturan yang ada di sekolah, patuh kepada perintah dan nasihat Bapak Ibu guru, dan mengerjakan tugas yang diberikan. Dan kalau ada di rumah, taat dan patuh pada nasihat orang tua, petua mama, papa, oma, opa. Misalkan adik-adik disuruh mama atau papa untuk belajar, atau disuruh mandi, atau disuruh makan atau tidur, dan disuruh lain sebagainya. Adik-adik kalau disuruh mama, papa, apakah adik-adik mau? Apakah adik-adik taat dan patuh kepada perintah mama, papa? Misalnya juga kalau mama papa melarang tidak boleh main HP terus atau main game terus, bagaimana adik-adik? Intinya adik-adik, apapun yang adik-adik lakukan, baik di rumah atau di sekolah, itu ada aturannya. Dan adik-adik harus taat pada peraturan itu. Membantah bukanlah sifat yang baik. Adik-adik, apalagi adik kalau membantah nasihat orang tua, mama atau papa. Membantah artinya adik-adik tidak taat pada aturan, padahal nasihat orang tua itu pasti untuk kebaikan dan keberhasilan adik-adik nantinya. Membantah juga bukan sifat anak Tuhan. Nah, Tuhan adalah anak yang menurut nasihat orang tua, karena orang tua itu wakil Tuhan. Dan jika adik-adik taat pada orang tua akan bahagia. Jadi adik-adik taat kepada orang tua berarti
taat kepada Tuhan. Dengan ketaatan dan tidak membantah, maka adik-adik menjadi anak Tuhan yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Dengan demikian, adik-adik akan mempermuliakan nama Tuhan dan juga menjadi saksi Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk taat. Tolong kami ya Tuhan, agar kami menjadi anak yang taat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.